Untuk video kali ini kita akan bahas ya beberapa emiten pilihan. Yang pertama ada saham MDKA, nanti kita akan cek saham Antam, dan nanti juga akan kita cek saham SMGR ya. Dimana dari ketiga emiten ini untuk level harganya itu sedang berada di area support, cuman setelah nyentuh area supportnya itu nggak langsung mantul naik, mereka konsolidasi dulu ya. Apakah, ini kesempatan buat entry atau wait and see aja dulu, kita akan coba bahas. Yang pertama dari saham MDKA, oh ya, tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini hanya sebuah analisa, belum tentu akurat, jadi ya tetap disclaimer. Untuk yang pertama kita akan cek saham MDKA, di mana untuk saham MDKA itu dari minggu lalu ya, malahan bukan minggu ini, dari tanggal, 22 Mei itu konsolidasi di bawah. Untuk area supportnya sih ya ini di area support, untuk area support nggak langsung mantul naik, konsolidasi dulu di area support selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari kerja terakhir ya. Dan hari ini pas video ini kita buat, ya waktunya istirahat sesi 1 sih, pukul 13.04 tanggal 31 Mei masih di area sini-sini aja ya, masih konsolidasi, malah tadi itu sempat turun, nyentuh area support-nya lagi ya, ini di area support lah. Jadi bisa dikatakan untuk level area support atau level konsolidasi MDKA saat ini berada di area sini. Di area sini kita buat antara 1.860 sampai 3.040, 3.050 ajalah, heeh. Ya perhatikan ini sih, heeh. Mungkin untuk saham MDK itu ada konfirmasi mulai naik lagi setelah di atas 3.050 ya secara, teknikal. Cuman kalau lihat trennya, ini kita bicara teknikal dulu ya, kalau lihat tren MDK itu sepertinya udah mulai bearish. Jadi takutnya kalau trennya itu emang benar-benar bearish, selama konsolidasi ini takutnya malah jebol breakdown melanjutkan penurunannya ya. Secara technical sih biasanya seperti itu, biasanya. Cuman ya kita nggak tahu karena harga saham itu tergantung market maker-nya, apalagi untuk saham MDKA ini salah satu emiten yang didominasi oleh asing ya, untuk transaksinya itu menarik didominasi oleh asing, dan untuk asingnya juga, yang kita ikuti selama ini sebagian aslinya itu masih hold ya di saham MDK itu, maksudnya belum banyak keluar. Walaupun kemarin emang aslinya jualan sih, kemarin tanggal 30 Mei itu aslinya keluar di saham MDK sebanyak 17,8% ya. Dan untuk transaksi hari ini gimana sampai sesi 1 berakhir di saham MDKA, kalau kita cek lebih detail antara supply dan demand-nya ini ya nggak beda jauh sih ya. Untuk, supply-nya 51%, demand-nya 49%, ya emang lebih kuat dorongan buat turun, cuman nggak beda tipis lah antara supply and demand untuk saham MDKA, penawaran dan penjualannya. Jadi kemungkinan sih untuk hari ini kayaknya akan konsolidasi ya, nanti sampai sesi kedua ditutup, kemungkinan menurut saya sih untuk saham MDKA masih akan berada di area sini-sini aja. Kecuali ada yang langsung, nge-HK dan, bikin breakout di atas 3.050 ya bisa naik lagi. Tapi kalau nggak ada ya kemungkinan akan konsolidasi dulu di area situ. Perhatikan aja level ini untuk support-nya di 2.860 ya, semoga nggak jebol, nggak breakdown di bawah itu. Kalau, mmm, kita cek lebih lama lagi dalam 1 bulan terakhir dari tanggal 1 Mei, kok 1 Mei, 17 April lah ya, ketika harganya turun itu siapa yang pegang barang, siapa yang nabung, dari tanggal 17 April. Coba kita cek dari tanggal 17 April. Untuk saham MDKA dari tanggal 17 April itu malah aslinya masih posisinya net buy 163,2 M ya, walaupun ini hitungannya nggak terlalu banyak sih dibandingkan dengan valuasi transaksi MDKA selama dari tanggal 17 April itu 5,2 triliun, aslinya cuma net buy 163, jadi aslinya itu kadang masuk kadang keluar ya, jadi ya belum distribusi-distribusi banget.
kemungkinan juga masih hold yang masuk di area sini ya, aslinya itu masih ya masih sebagian besar, bertahan di MTK dan average-nya itu, oke coba kalau kita cek aja untuk average-nya MTKA, gimana ya? Saya lupa. Oh di sini ya, ini MTKA, kalau kita cek dari kapan, Kak, lemot, nah ya, kita cek aja dari awal tahun ini aja, dari awal tahun berarti tanggal Januari 1, 2 ya. Oke, ini kalau kita cek dari awal tahun itu untuk saham MDKA ya masih didominasi oleh asing ini yang masuk. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. BK, ZP, CS, AVG mereka di 4 ribuan ya, 4.300-an. Mhm, 4.300-an untuk CS, untuk ZP dan BK-nya di 4.000 dan level harga MDKA hari ini ada di 2 ribuan, 2.900. Ya, nanti pada floating loss posisinya. Jadi ya selama BK, kemudian tadi siapa, CRP dan CS itu nggak banyak distribusi, semoga aja untuk saham MDKA masih dijaga sih harganya di atas 2.860 ya, semoga aja nggak jebol. Cuman kembali lagi ya, kita bicara teknikal kita nggak tahu juga, mau sampai kapan saham MDK itu trennya bearish ya, soalnya ini kalau secara tren sih udah bearish sih, konfirmasi bearish secara teknikal ini turun, bentuk, lower low naik cuman bentuk higher low dan, malah turun lagi, konsolidasi di bawah. Nanti selama konsolidasi ini kalau nggak ada sentimen positif atau gimana-gimana untuk saham MDKA bisa jadi turun lagi loh, ini nggak menutup kemungkinan seperti itu. Walaupun untuk asingnya itu masih pada nyangkut di atas kan nggak ada jaminan, asing mau menaikkan saham MDKA ya. Sebagai contoh aja Arto itu ada asing yang pemain besar yang nyangkut di atas juga harganya malah di bawah terus, nggak naik-naik ya. Jadi ya buat patokan aja ya kalau teman-teman masuk di MDKA itu cuman buat trading, buat patokan aja misal hari ini entry di saham MDKA masuk ya selama berada di range konsolidasi ini masuk, ya, amannya sih bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support mungkin di 2.800 atau disesuaiin aja ya, antisipasi itu ya mungkin bisa berupa cut loss sebagian kalau nggak mau semuanya atau ya bisa disesuaiin aja dengan tipe trading teman-teman. Oke itu untuk saham, MDKA ya atau kalau nggak mau, cut loss ya masih yakin MDKA itu mau naik lagi suatu saat, misal jebol support ya jangan buru-buru average down lagi, nanti mungkin kalau harganya udah di dekat-dekat 2.300 emang agak jauh sih, cuman ya cari amannya sih seperti itu. Oke itu untuk saham MDKA ya, kalau lihat transaksi hari ini kemungkinan sih nanti sampai sesi kedua ditutup akan konsolidasi ya. Kalau kita cek dari tanggal 22 Mei selama konsolidasi di bawah ini gimana? 22 Mei. Selama konsolidasi di bawah untuk, asingnya net sell di 66,2 M, jualan ya, lebih banyak jualannya. Jadi ya kemungkinan sih akan konsolidasi dulu untuk hari ini dan minggu depan ya kita lihat aja, perkembangannya gimana, kita ikuti untuk saham MTK. Oke itu saham MTKA ya. Selanjutnya kita cek saham Antam, di mana untuk saham Antam juga Eee, sama seperti MDKA ya, konsolidasi di area support, dekat-dekat support-nya untuk support-nya ada di 1920, 1920 itu support kuat untuk saham Antam untuk beberapa waktu terakhir ini mencoba breakdown cuman gagal ya, dijaga terus harganya di atas ini 1920. Awal nyentuh area support itu di 17 Mei, ya nggak awal sih, pas menyentuh area sini mencoba mantul naik, hari selanjutnya itu hijau, cuman ya belum kuat mungkin untuk, demand-nya dan kalau kita cek untuk transaksinya, untuk level saat ini sih resistennya secara Fibonacci ada di 2010, cukup jauh, jadi
Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya gimana untuk Antam. Antam untuk, hari ini aja dulu, untuk hari ini suplainya sangat kuat ya, ini cukup kuat 72%, jadi dorongan ke bawah itu lebih kuat di sesi 1, demand-nya cuma 28%, jadi lebih banyak penjualnya ya. Kalau supply and demand lebih banyak suplainya, jadi cenderung turun sampai sesi 1 ditutup itu ditutup minus 1, berapa persen nih, 1% lebih ya, lebih dikit. Ya ya semoga aja nanti di sesi kedua masih dijaga di atas 1920, soalnya kalau sampai jebol di bawah 1920, secara teknikal nggak menutup kemungkinan untuk saham Antam bisa ngejar 1.700-an lagi ya, walaupun untuk asingnya ini itu belum banyak keluar juga loh di saham Antam selama, konsolidasi ya, selama berada di atas level 2000-an itu dekat ke 2000 untuk asingnya, cenderung akumulasi malahan. Setahu saya ya pas kita ikuti pergerakan untuk saham Antam untuk asingnya itu cenderung masuk, di atas ini. Coba kalau kita cek aja dari harga bawahnya tanggal 16 Maret, tanggal 16 Maret ya, ketika mantul di area sini pullback 16 Maret, untuk saham Antam gimana? Nah, ini malah akumulasi, ini dari tanggal dari awal tahun untuk saham Antam itu ya ini, didominasi oleh asing, heeh, yang masuk, diakumulasi oleh AK, YU, ZP, KZ, ini kan broker-broker asing. Dan AVG mereka di atas 2000-an semua loh, untuk KZ AVG-nya di 2100, untuk ZP, YU, AK juga di level 2000-an. Di area sini berarti posisi mereka ya floating loss, kalau kita cek dari tanggal ini 1 Januari ya, 2 Januari awal tahun. Kalau kita cek dari tanggal ini aja 16 Maret gimana? 16 Maret. Ya ini sih didominasi oleh, broker-broker asing yang pegang saham Antam dan secara, broker saham ini sih cenderung diakumulasi malahan ya untuk Antam ini untuk asingnya cenderung masuk dan, ketika turun pun asingnya juga belum banyak keluar loh, Antam. Tanggal 16 berapa tadi? 16 Maret ya. Agak lama. Ya, ini dari tanggal 16 Maret kita bisa lihat barang-barang untuk Antam itu cenderung dibeli ya, dikoleksi oleh broker-broker asing YU, ZB, AK, KZ, AG masuk, dan mereka masuk loh, ini belum keluar ya, yang keluar cuman YP, EP ini versi asing dulu ya, ini yang asingnya yang keluar YP, EP versi asing keluar itu pun cuma 2,3 M, 1 M-an ya, kalau kita kalkulasikan dari tanggal 16, Maret. Yang masuk itu YU, ZP, AK, KZ, jadi asingnya masuk ya, mendominasi, transaksi Antam, cenderung net buy dari 16 Maret itu diborong oleh asing dan sampai hari ini ketika konsolidasi di bawah pun juga untuk asingnya kalau kita kalkulasikan lebih banyak yang masuk. Jadi, ya ini bisa jadi pertimbangan sih, bisa masukin ke list dan buat teman-teman yang mau entry mungkin kalau tujuannya untuk trading, kalau mau pasang antisipasi bisa sedikit di bawah harga terendahnya mungkin di 1.900 ya, atau disesuaiin aja atau kalau masuk buat invest, mmm, atau masuk buat invest apa ya, masuk cuman nggak mau cut loss gitu loh istilahnya, jadi ya bisa entry aja ini udah di area support sih. Misal jebol di bawah 1920 ya jangan buru-buru average down lagi, bisa tambah posisi kalau harganya udah mentok di bawah atau gimana ya. Untuk harganya itu udah mungkin mendekati area support-nya 1.700-an itu baru average down lagi ya, tapi kalau nggak sampai area sini dan kalau mau masuk lagi ya mungkin nunggu ada konfirmasi, apa ya, konfirmasi buat pullback ya mungkin candle-nya, candle-candle
bullish ya itu, ada apa ya, candle hijaunya lebih tinggi atau ya ada konfirmasi bullish baru average down ya. Jadi misal nggak mau cut loss di saham Antam dan mau entry masuk di harga saat ini 1.200 ini udah di area support, jebol di bawah itu ya jangan buru-buru average down dulu ya, sabar aja. Ya, untuk asingnya sih masih mendominasi dari tanggal 16 Maret itu cenderung diakumulasi asing. Itu untuk saham Antam ya. Jadi ini selama konsolidasi ini mungkin nunggu, momen yang pas aja buat naik. Oke, itu untuk saham Antam ya, atau yang kita lihat aja nanti, yang pasti cukup menarik ini untuk saham MTKA, kemudian Antam, harganya konsolidasi dan asingnya belum banyak keluar. Selanjutnya kita cek saham SMGR ya, malahan untuk saham SMGR ini habis bagi dividen dan harganya nggak kemana-mana, di area sini-sini aja. Ya, sama seperti Antam dan MTKA, konsolidasi di area support. Untuk saham SMGR, kalau nggak salah aslinya malah keluar loh ini untuk saham SMGR. Untuk transaksi hari ini SMGR gimana? Hari ini sampai sesi 1 ditutup ini untuk supply-nya lebih kuat ya, jadi, dorongan ke bawahnya itu lebih kuat, penjualnya itu lebih kuat, dengan pembelinya cuma 35%. Kalau kita cek dari tanggal berapa konsultasi di bawah dari harga bawahnya saya ini dari tanggal 5 Mei gimana untuk saham SMGR? Dari tanggal 5 Mei ya, ketika konsolidasi di bawah untuk saham SMGR aslinya net sell 152,6 M, aslinya jualan. Iya, untuk saham SMGR itu aslinya lebih cenderung jualan sih. Di kalau saya disuruh milih Antam SMGR, saya lebih pilih Antam ya secara broker summary. Tapi kalau untuk investasi sih untuk saham SMGR mungkin, nanti kalau mulai naik itu kalau kalau menurut saya mungkin nunggu apa ya, saham-saham sektor konstruksi, properti yang suka bangun-bangun itu udah mulai bagus lagi trennya untuk saham SMGR mudah-mudahan bisa mengikuti. Jadi ya sabar aja ya kalau mau masuk di SMGR saat ini mungkin sabar aja karena untuk sentimennya itu ya apa, apakah nunggu IKN dibangun, bener-bener dibangun ya kita juga nggak tahu. Yang pasti kayaknya lebih sabar ya kalau mau masuk di SMGR ini buat naiknya lebih sabar. Cuman di harga saat ini sih mungkin resikonya nggak terlalu tinggi, semoga aja seperti itu karena setelah histori juga ini udah berada di bawah ya untuk saham SMGR. Yang pasti sih untuk supportnya sih di sini selama nggak jebol aja di bawah 5.400 ya harga terendahnya pas tanggal 2 April, corona ya. Ya selama nggak jebol aja di bawah ini 5.500 lah untuk saham SMK masih cukup aman. Jadi kalau mau masuk pun resikonya ya bukan resikonya sih, untuk valuasinya sih ya nggak murah-murah banget sebenarnya untuk saham SMK ya dari segi PBV terus apa itu, kalau nggak salah sih nggak murah-murah banget. Jadi cuman setelah histori udah berada di bawah dan secara fundamental ini untuk SMKR yang nggak jelek-jelek banget. Untuk laporan kuartal satunya juga net income-nya naik ya, naik walaupun nggak signifikan banget, cuman lebih bagus dibandingkan kuartal 1 tahun 2022. Untuk, PBV-nya udah di bawah 1 sih untuk saham SMGR, jadi, menarik ya ini untuk saham SMGR. Dijadikan list aja sih, mungkin nunggu ada sentimen positif baru mulai digoreng naik. Oke itu untuk saham SMGR ya, jadi dari ketiga saham yang kita bahas AMDKA, Antam, SMGR, ya itu lagi nunggu momen aja buat naik, semoga seperti itu, semoga nggak jebol support ya. Kalau sampai jebol ya antisipasinya kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru average down, mungkin seperti itu aja kesimpulan dari saya, semoga bisa bermanfaat, terima kasih.